warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya, dan harus tetap semangat. Nah, kenapa hari ini ibu pakai masker? Karena ibu mau mengingatkan kembali kepada kalian bahwa di kota Bandung ini akan kembali diperketat pengamanannya karena masih banyak penambahan kasus positif pada virus COVID-19 ini. Nah, kalian harus lebih berhati-hati lagi. Ketika pergi kemanapun harus pakai masker, karena ibu sering lihat nih ada anak Sukagali Timur ya, kalau main di sekitar rumahnya itu nggak pakai masker, padahal kalian nggak tahu apakah di sekitar kalian ada virus atau tidak. Bagaimana kalau ternyata ada virus, ya kan? Oke, untuk membahas pembelajaran hari ini, ibu akan buka dulu maskernya ya. Nah, anak-anak, kita hari ini akan kembali mempelajari PPKN dan Bahasa Indonesia. Untuk hari ini, Ibu akan mulai pembelajarannya dengan PPKN terlebih dahulu. Untuk yang sudah punya buku pena, bisa dipersiapkan buku penanya. Kita akan masuk ke tema 3 dan subtema 1 ya. Bisa dilihat di buku pena halaman 157. Dipersiapkan halaman 157. Lalu halaman 162 ditandai dulu ya supaya nanti lebih mudah pas membukanya. Selanjutnya halaman 168. Nah, kita mulai dari halaman 157. Kalau kemarin kalian sudah mempelajari mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab, dan itu tidak boleh dilupakan karena akan selalu kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang keberagaman di lingkungan sekitar. Kira-kira keberagaman itu apa saja sih? Nah, seperti yang kalian tahu ya, kalau Indonesia itu mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, atau artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Nah, ini mencerminkan salah satu sila dalam Pancasila kita, yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Jadi kita walaupun berbeda-beda, apa saja sih yang berbeda? Apa saja sih keragaman yang ada di Indonesia? Nih, ada keragaman agama, ada keragaman suku, ada keragaman adat istiadat, keberagaman bahasa, keberagaman apalagi, wah banyak sekali, keberagaman fisik, bahkan itu fisik juga ada ya, banyak sekali hal-hal yang beragam di Indonesia. Nah, kita baca di halaman 157. Kalian telah mengetahui bahwa manusia adalah makhluk sosial ya, masih ingat manusia adalah makhluk sosial, yang artinya manusia tidak bisa hidup sendiri. Jadi manusia harus saling berinteraksi. Dalam interaksi sosial terdapat hubungan timbal balik. Nah, apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah interaksi atau hubungan yang kalian lakukan dengan orang lain. Misalkan kalian sedang mengobrol dengan orang lain, membicarakan, oh besok kita mau belajar apa, bisa kalian di rumah gitu ya. Nah, itu juga kalian sudah melaksanakan interaksi sosial atau kalian berinteraksi berhubungan dengan orang lain. Nah, setiap hari kamu berinteraksi dengan individu yang beragam. Kamu berinteraksi dengan keluarga, dengan teman, dengan guru di sekolah misalkan ya. Tapi yang paling sering dalam kehidupan sehari-hari kalian berinteraksi dengan siapa sih? Pasti dengan keluarga di rumah, ya kan? Nah, itu ya. Oke, kita lanjutkan ke halaman 162. Di sini ada keragaman dalam interaksi sosial. Nah, kita bisa jumpai kalau misalkan kalian sedang belajar di sekolah nih, dalam satu kelas, sejak kelas kalian ya, pasti tidak semuanya sama. Misalkan kadang-kadang dalam satu kelas ada yang beragama Islam, ada juga yang beragama non-muslim atau agama yang lain. Terus dalam satu kelas nih banyak sekali nih, ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Padang misalkan, atau ada orang Batak. Bahkan kalaupun orang Sundanya pun berbeda-beda ya. Ada orang Sunda yang dari Bandung, ada orang Sunda yang dari Cianjur, ada orang Sunda yang dari Garut misalkan. Walaupun berbicaranya sama bahasa Sunda, tapi logatnya berbeda, pasti berbeda ya. Jadi keberagaman itu bisa kalian temui dimanapun ya. Nah, keberagaman dapat juga perbedaan suku, budaya, agama, jenis kelamin juga tentu saja berbeda ya. Walaupun kalian berbeda-beda satu sama lain dengan teman di kelas, misalkan ya, contohnya kita kasih ambil contoh teman di kelas. Walaupun kalian berbeda-beda satu sama lain, tapi kalian harus memiliki sikap toleransi. Toleransi artinya saling menghargai dan menghormati antar sesama. Misalkan nih, kalau misalkan ada orang
kalian sedang bermain di rumah kalian, yang ada teman kalian yang muslim, ada teman kalian yang non muslim. Ketika waktunya azan atau mau sholat, nah orang yang non muslim ini lebih baik mengingatkan kepada teman-temannya, kamu sholat dulu Gi, nanti kita main lagi kalau misalkan udah sholat. Nah itu bentuk toleransi. Atau kalau misalkan ada di sekitar rumah kalian yang agamanya non muslim, kaliannya sedang biasa aja, tapi teman kalian ada yang sedang beribadah di rumahnya misalkan, terus kedengeran ke rumah kalian, nah kalian kalau bisa jangan mengganggu ya, jangan sampai kita merasa terganggu, ih apa sih ini berisik sekali. Nah jangan seperti itu ya, jadi harus merasa menghargai, kita harus menghargai mereka, karena kita dan mereka itu sama kok, sama-sama orang Indonesia ya. Nah, kenapa sih kita harus memiliki sikap toleransi, harus saling menghargai itu kenapa? Supaya di sini ya bisa kalian garis bawahi di bukunya masing-masing. Tujuannya agar tercipta kerukunan dalam interaksi sosial sehari-hari, agar tercipta kerukunan. Jadi dengan siapapun kita rukun. Jangan sampai suku satu dengan suku yang lainnya bermusuhan, atau agama yang satu dengan agama yang lain saling menjelekkan. Itu tidak boleh karena tidak sesuai dengan Pancasila. Berarti kita sudah mengabaikan hal-hal nilai-nilai Pancasila ya. Jadi jangan sampai ada kata-kata, kalau misalkan ibu sering mendengar ya, kalau misalkan di antara murid-murid, wah itu mah agamanya apa, ini kita mah agamanya Islam. Nah kita nggak boleh gitu, kita bangga sebagai orang Islam, tapi kita tidak boleh merendahkan agama lain ya, karena insya Allah setiap agama itu baik, tapi kita yakini agama kita saja, agama orang lain tidak usah diikuti, tapi jangan diganggu juga ya, seperti itu. Jadi tujuannya adalah untuk menciptakan kerukunan. Nah sekarang kita buka kembali halaman 168. Nah di sini ada manfaat kerjasama dalam keragaman. Nah kita baca dulu sedikit ya. Lani, Dayu, dan Siti bekerja sama membuat iklan yang diberikan oleh guru. Meskipun memiliki budaya yang beragam, tapi mereka tetap bekerja sama dengan baik. Salah satu bentuk kerjasama dalam keragaman adalah kerja kelompok. Pernahkah kamu melaksanakan kerja kelompok? Pasti pernah dong di sekolah ya. Ada nih beberapa manfaat dari kerja kelompok. Yang pertama, pemersatu budaya yang beragam. Misalkan dalam satu kelompok ada 5 orang, yang satunya orang Sunda, yang satu orang Jawa, yang satu orang Batak, yang satu lagi orang Jakarta, satu lagi orang mana ya? Orang Bali misalkan ya. Nah, walaupun berbeda-beda tapi mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mengerjakan tugasnya dengan baik. Jadi harus saling membantu ya. Lalu tentu saja kalau kita bekerja sama, yang kedua manfaatnya adalah pekerjaan menjadi lebih ringan dan lebih cepat selesai, tentu saja ya. Jadi kalau misalkan kita mengerjakan satu hal sendiri pasti lebih susah dan lebih lama selesainya. Kalau kita mengerjakan bersama-sama akan lebih cepat tentu saja. Lalu dapat bertukar pikiran antar anggota kelompok. Nah, dapat bertukar pikiran nih. Misalkan ketika kita bingung, aduh yang ini mengerjakannya bagaimana ya? Nah, kita tanya teman kelompok kita, berdiskusi, saling memberikan pendapat satu sama lain. Jadi kalian bisa saling membantu antar anggota kelompok sehingga tugas kalian bisa terselesaikan dengan baik. Seperti itu manfaatnya, Nak. Tugas PPKN hari ini, silahkan kalian buka buku bupenanya di halaman 170. Di situ ada muatan PPKN nomor 1 sampai nomor 5. Silahkan dikerjakan. Untuk yang muat dikerjakan di buku bupena, silahkan boleh di buku bupena. Tapi kalau misalkan ada yang merasa lebih enak dikerjakan di buku tulis, silahkan kerjakan di buku tulis. Isinya saja kalau mau di buku tulis ya. Nah itu saja tugasnya untuk hari ini. Kita akan jumpa kembali dengan PPKN minggu depan. Kita akan masuk nanti ke subtema 2. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.